And hello sob, selamat datang kembali di konten serunya sepak bola bersama gue Nunuy. Sebelum pertandingan semifinal Piala Dunia antar klub, gue mau membuat konten dulu, mengucapkan lagi buat apa sih mengucapkan tentang Piala Dunia antar klub yang terjadi 2 match kemarin. Salah satunya yaitu match PSG versus Bayern Munchen yang bisa dibilang itu match yang layak lah untuk dibilang partai final. Dan PSG ketemu Madrid, kemungkinan juga PSG juga termasuk PSG Madrid ini match ini juga dibilang termasuk akan menjadi match yang layak juga di partai final, mengingat Madrid juga mainnya juga menghibur di bawah coach barunya Xabi Alonso, sementara PSG dengan permainannya permainan yang menjanjikan di sejak partai UCL kemarin kan, dan sekarang kemarin salah satu PSG dan Bayern Munchen sampai kemarin dia bertanding selesai, itu merupakan menurut gua salah satu pertandingan yang terbaik di Piala Dunia World Cup antar klub. Mungkin kalian semuanya setuju sob. Oke. Ya sekali lagi gua mau mengucapkan prihatin, turut menyesal, kasihan banget dengan cederanya Musiala. Tentunya itu kejadian tersebut itu tidak ada kesalahannya Donnarumma juga. Buat kalian yang membuli dan mencemooh Donnarumma, terutama fans-fans di luar sana juga kan, itu merupakan tindakan yang salah juga. Itu semua tindakan di luar kemauan Donnarumma, di luar prasangkanya Donnarumma, di luar dugaan Donnarumma. Gini loh, itu kejadian 50% sob, kejadian 50-50 gitu. Musiala dialingi oleh center back PSG yang kena kartu merah juga tuh di babak kedua, layak merah juga. Terus dialingi, dia menutup badan begini, menutup pergerakannya Musiala, dan Musiala akhirnya masuk ke dalam dan akhirnya tertabrak atau keputus, terjadi benturan. Emang goalkeeper seharusnya seperti itu, cuman kaki Musiala juga masuk ke badan Donnarumma yang udah tiduran, yang udah menjatuhkan badan untuk mengambil bola. Aduh, ngeliatnya ngilu banget, ngeliatnya ngeri banget. Enggak, gua upload di TikTok gua manapun, gua menguploadnya yang segar-segar aja, dari skemanya, dari gameplaynya, dari golnya untuk pertandingan. Untuk kejadian tersebut Musiala nggak gua upload, bener-bener kayak bengkok, bener-bener ada setelah diteliti bagian ankle-nya sama apanya gitu yang patah melengsong gitu kan. Ngeri. Semoga Musiala bisa comeback gitu. Semoga Musiala bisa comeback seperti Rich, bukan seperti siapa yang pemain Barcelona tuh yang sekarang dipinjam-pinjamkan, yang kemarin dipinjamkan ke Brighton juga, yang sekarang bermain bersama Pogba di AS Monaco. Ya itulah yang kena cedera parah juga, Ansu Fati. Astagfirullahaladzim. Semoga bisa comebacknya tuh kayak Rich, bukan kayak Ansu Fati. Ya dia butuh beristirahat ya, kurang lebihnya semusim lah setelah operasi. Terus pemulihannya itu yang benar-benar butuh butuh pantauan, butuh dukungan berat, butuh segala macam dari unsur aspek lah, dan yang paling penting yaitu kemauan diri sendirinya untuk bangkit, untuk pulih, untuk bahkan untuk lebih jago lagi, ya kayak si Rich yang ke Liverpool ini gitu. Ya itu kan kalau nggak salah sempat cedera parah juga, dan akhirnya dia comebacknya ya sekarang dari Bayer Leverkusen bisa ditransfer ke Liverpool. Terus mengenai permainan yang lainnya, ya gue bilang babak pertama menang Bayern, babak kedua permainan di lapangan, di atas lapangan skemanya menang PSG. Dua tim dari babak pertama ya tampil sama-sama menggunakan press. Cuman kalau untuk babak kedua PSG lebih menahan, PSG lebih menunjukkan reaksi football. PSG
dengan kiper Donnarumma melakukan 4 save 5 save di babak pertama, ya emang Donnarumma sekelas itu emang layak lah untuk dijadikan sebagai kiper nomor 1 terbaik sekarang, dengan siapa ya, mungkin saingannya Courtois mungkin yang bisa di head to head tekan. Dan sedangkan ada di kubu Bayern Munchen sendiri itu ada peluang berbahaya juga yang bisa dipatahkan oleh Neuer 2 kali atau 3 kali, 2 kali lah, dan itu peluang berbahaya juga. Ya Neuer berkelas, yang sutannya siapa, Barcola, dia terbang motong bola keren banget. Terus ada tuh yang bola dari bawah udah disuting, bolanya pental disuting lagi sama Neuer tetap ditutup. Kelas deh, emang mantan kiper nomor 1 emang kualitasnya masih nggak bohong, nggak salah, bisa menunjukkan. Di babak kedua ya golnya si siapa, PSG kan lahir gara-gara lini tengah Bayern Munchen yang salah gitu, kerebut di intercept sama Ruiz atau sama Vitinha, ya gue lupa, sama salah satu dari itu. Terus dia mau ngoper passing ke Hakimi atau ke siapa, terus dia buka ruang lagi, dia minta bola, langsung orang itu si Vitinha atau Ruiz itu cutback ke belakang, dan sama Doi di shooting si Neuer sampai apa ya, bisa dibilang mati langkah. Terus gol keduanya siapa? Gol keduanya PSG, ya salut gitu, dia lahir dari apa namanya? Apa? Lahir dengan pemain PSG ketika 9 orang udah 2 kali kartu merah kan itu. Ya harus angkat topi ini, angkat topi, angkat apa ya? Salut banget, hormat banget sama yang namanya Hakimi, setelah Dembele shoot kena mistar, pas serangan balik tuh, terus bolanya mental lagi diambil, dapat Hakimi ngelewatin 3 orang coy, angkat topi buat Hakimi. Habis itu menaruh bola cutback ke Dembele, nyuapin Dembele langsung syuting ke sudut sebelah sana. Neuernya nggak bisa menggapai bola, benar-benar berkelas, benar apa namanya, hilangnya Musiala tuh. Ya Donnarumma aja kan sampai nangis, sampai apa ya, sampai nggak percaya, sampai nggak tega, sampai khawatir gitu, sampai dia ngomong sama yang asisten pelatihnya, nggak benar-benar, gua nggak sengaja, kayak dia bilang, gua nggak sengaja lo untuk melakukan itu. Emang itu nggak salah Donnarumma, emang itu kejadian yang di luar dugaan, di luar prasangka, nggak ada yang mau gitu. Kiper manapun nggak ada yang mau seperti itu, pemain defense manapun nggak ada yang mau seperti itu. Emang lagi hari buruknya Musiala aja, dan Piala Dunia antar klub memakan korban, dan yaitu berkat ketatnya kompetisi, ya memang nggak mau juga sih di zaman sekarang. Tetapi kan ini bagian dari apa ya, bagian dari ajang apa namanya, sebelum dimulainya ajang sebenarnya di Piala Dunia sebelumnya, Piala sebenarnya di tahun depan ya, eh, yang diulurkan ke depan, yang dimajukan dulu sebagai eksperimen, ya Piala Dunia antar klub ini dulu, kemungkinannya seperti itu. Banyak pandit-pandit ternama juga berkomentarnya seperti itu gitu, so oke. Dan apa namanya, ya kayak Harry Kane tuh kelas banget dia di skema yang baru ini, mau lu ngoper bola, nyeliding bola, defense ke belakang sampai jemput bola. Sebetulnya permainan Munchen itu enggak jelek gitu. Emang, tapi emang PSG diberikan apa ya, diberikan kekuatan, diberikan apa ya, diberikan daya ledak yang luar biasa juga, bisa menunjukkan dan akhirnya membuat Munchen kalah. Hakimi dia bermain back sayap kanan, bisa ada muncul di depan yang seperti di Liga Champions kemarin juga sudah ditunjukkan gitu. Ya emang kalau buat PSG yang melangkah ke semifinal bertemu Madrid ya layak. Dan ini Mbappe akhirnya bertemu mantan klubnya yang membesarkan namanya, Paris Saint-Germain, kan sebelumnya Monaco, pindah ke PSG, sekarang pindah ke Real Madrid. Ya kita nantikan aja, kita lihat gimana aksinya Mbappe bertemu mantan klubnya, apalagi kan perpisahannya ada gimana gitu sama apa namanya, sama bos PSG sendiri gitu kan, mantan pemilik klubnya PSG. Kita lihat
pertarungan Mbappe versus PSG di partai semifinal ya menarik juga gitu. Kita saksikan sob, oke. Ya buat siapa Hernandez juga yang baru masuk ngikut belakang gitu buat kena muka pemain Munchen, layak lah itu kartu merah juga. Terus untuk poin selanjutnya pertandingan Dortmund lawan Madrid. Madrid menang tipis 3-2. Gol-golnya Madrid, gol-gol apa ya? Gol-gol kerja sama tim semua. Bisa dibilang ini apa ya? Berbeda banget dengan wajah Real Madrid di musim sebelumnya yang dilakukan oleh siapa namanya? Tuan Carlo Ancelotti dan dipegang sama Xabi Alonso gitu. Yang nomor 30 itu siapa namanya gue lupa. Ya itu benar-benar di luar dugaan dia bisa menyingkirkan Rodrigo, di luar dugaan Vinicius bisa bermain meredam skill individunya. Ternyata Vinicius bisa bermain teamwork walaupun Gonzalo siapa namanya yang nomor 30. Terus Vinicius bisa bermain teamwork walaupun belum bagus banget, belum nyetel banget. Arda Güler gua angkat topi dengan 2 asisnya kemarin. TAA menyetak asis keduanya kemarin. Si yang nomor 30 itu lagi oper-operan sama Arda Güler, TAA masuk buka ruang di gol keduanya Real Madrid kalau nggak salah tuh. Habis itu dia cutback. Terus cutbacknya benar-benar apa namanya? Cutback ke belakang udah diterusin terus terjadi gol ketiganya Mbappe apa namanya diumpan sama Arda Güler. Umpannya bagus banget, keren banget sama Mbappe di bicycle kick. Nggak bicycle kick, nggak salto, tapi sebutannya apa yang menyamping begini. Ya begitulah. Sama Mbappe itu gol berkelas juga Mbappe, makanya gue nantikan dia bertemu dengan PSG. Terus apa namanya Tchouaméni itu ibaratnya bermain di Madrid ini di bawah Xabi Alonso lebih apa ya? Gue lihat gairahnya lebih berbeda, kekuatannya lebih beda, lebih bisa diandalkannya, lebih jelas bisa diandalkan dibanding zamannya paman Carlo Ancelotti ya kan. Tchouaméni itu ibaratnya bermainnya lebih pasti, duel-duelnya lebih keren sebagai gelandang bertahan. Ada Sultan yang tiang tuh, Sultan dia walaupun itu sebelumnya memang jelas itu offset, terus Sultan dia terus terkena mistar gawang. Ya siapa back yang dari Bournemouth itu memang jelas kartu merah, emang layak kartu merah sih. Siapa Huijsen ya yang dari Bournemouth tuh ya emang layak kartu merah. Dortmund kalah 3-2 ya emang Madrid lebih apa ya lebih layak kok masuk ke final walaupun Dortmund juga bagus tuh. Bek kanan kirinya Real Madrid kalau gue bilang diacak-acak langsung ke center backnya Madrid mulu kok, langsung masuk ke centernya Madrid mulu. Nah, di situ untung Tchouaméni juga masih bisa membackup 1, 2 kali, 3 kali itu. Oke. Untuk poin selanjutnya apa namanya gue mau membahas Premier League. Akhirnya untuk menambah pemasukan, menambah jam tayang, menambah presentasi saat pertandingan, dia mengeluarkan ide, mengeluarkan pemikiran untuk menambahkan penghiburan tayangan di saat pertandingan Premier League, yaitu yang pertama akan adanya kamera khusus untuk ketika merayakan selebrasi mencetak gol. Yang membawa kamera itu boleh masuk ke lapangan untuk menyoroti yang mencetak gol, merayakan selebrasi tersebut. Tim yang mencetak gol akan ada penambahan kamera baru. Terus ya apalagi tuh pemain boleh dilakukan interview baik itu setelah half time ataupun setelah pemain itu diganti, oke? Terus kamera juga bisa menyoroti ke ruang ganti, akan ada banyak hiburan kayak pemain gimana persiapan pemain mungkin menjelang terus sesudah half time kan pas
selesainya babak pertama akan ada disoroti, tetapi tetap ada batasannya, yaitu tidak boleh ada pengambilan gambar tentang taktik pemain, skema pemain, instruksi pelatih, semuanya tetap tidak boleh ditayangkan ya. Tetapi di Premier League musim besok tetap apa ya? Tetap akan banyak menambah hiburan gitu. Misalkan ada pemain yang mencetak hat-trick atau 2 gol diganti, atau mencetak assist, atau pemain itu bisa mengangkat sebuah tim dan ditarik diganti di babak kedua, bakal disoroti gimana kemampuan, gimana aksinya, gimana pendapat kamu tentang penampilan hari ini, gimana tentang lawan kamu yang begini. Wah, bakal menambah keseruan lah di Premier League. Oke. Tapi untuk poin selanjutnya ini apa ya? Gue menyampaikannya tuh seperti ini sedih langsung, drop langsung. Nico Williams yang kalau kalian mengikuti konten gue juga udah gue bahas di sebelumnya, kalau gue berharap banget emang Nico Williams tuh join Barcelona. Emang udah 95%, 90% mungkin. Tapi Nico Williams tuh nggak mau sabar. Dia kemakan omongan agennya juga gitu. Nico Williams ibaratnya udah tinggal mau tanda tangan kontrak aja di Barca tuh selesai gitu. Urusan masalah didaftarkan pemain itu urusan manajemennya Barca, urusan pelatihnya Barca, ya urusan Barca lah, kita serahkan semuanya ke Barca. Urusan dia mau apa enggak pindah ke Barcelona. Ya untuk kasus yang sebelumnya kan Barca tuh udah terbiasa dengan kasus seperti ini. Di musim lalu contohnya siapa? Dani Olmo juga takutnya nggak bisa didaftarkan, main itu di mana lah, Liga Champion dan segala macamnya gitu. Ya Nico Williams ya kemakan bujukan sang agen aja, mungkin agennya dapetnya kecil kali atau dikerjai agennya kali gitu kan. Dan akhirnya Nico Williams juga perpanjang kontrak, tetapi di Atletico Madrid kan tadinya udah mau klausul nih klausulnya udah mau ditebus sama Barcelona sekitar 60 jutaan euro lah. Sekarang naik dong kontrak klausulnya dengan perpanjangan kontrak ini menjadi 95 sampai 100 juta euro ya, kalau kurang lebih, kalau tidak salah seperti itu sob. Terus apa namanya? Nilai kontraknya tentunya juga naik. Dia dikontrak sampai 2035, kontraknya benar-benar panjang banget sekarang di Atletico, dan bisa 8 juta euro per musim, mendapatkan 7 juta sampai 8 juta euro per musim. Aduh sayang banget, soalnya Nico Williams tuh tadinya kita nonton El Clasico bisa lebih tambah seru, tambah gregetan. Ya udah, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini sob. Jangan nantikan terus konten serunya sepak bola bersama Gununi. Jika kalian suka dengan konten serunya sepak bola bersama Gununi, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan sob, paling penting.